Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Haulia Sabila Pasi. Saya mahasiswa dari Universitas Khairun Ternate, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, semester 1. Nah, saya membuat video ini sebagai syarat untuk mendapatkan nilai ulangan 3 semester dari mata kuliah konsep dasar anak usia dini, di mana yang dibimbing langsung oleh Ibu Dr. Rosita Wondar MPD. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang teori perkembangan anak dari dua para ahli, yakni teori dari Maria Montessori dan teori dari John Bowlby. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori dari Maria Montessori. Maria Montessori ini merupakan dokter pertama di Italia yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1870. Maria Montessori mengemukakan sebuah metode, yakni metode Montessori, di mana metode Montessori ini adalah sebuah sistem pendidikan yang membantu setiap anak meraih potensinya di semua bidang kehidupan. Nah, Maria Montessori ini berpendapat bahwa kebebasan individu anak adalah dasar dari semua yang lain. Jadi tanpa kebebasan seperti itu, tidak mungkin kepribadian anak berkembang sepenuhnya. Jadi kebebasan adalah kunci dari seluruh proses, dan langkah pertama datang ketika individu atau anak itu mampu bertindak tanpa bantuan orang lain dan menyadari dirinya sebagai makhluk yang otonom. Dalam metode Montessori ini, ada waktu di mana anak memiliki masa PK atau periode sensitif. Jadi saat anak ini tersebut berusia 3-6 tahun, di mana pada periode ini anak-anak perlu dirangsang dan diarahkan, sehingga anak ini tidak terlambat perkembangannya nanti. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan rangsangan seperti kemampuan berbicara. Apabila anak tidak dirangsang dan dibantu, maka mereka akan mengalami kesulitan pada masa yang akan datang nantinya. Jadi, masa PK anak adalah masa yang perlu mendapat perhatian orang tua dan pendidik seperti guru, karena pada masa-masa tersebut anak mengalami tingkat keingintahuan yang sangat tinggi akan segala sesuatu. Nah, di sini juga ada beberapa metode pembelajaran Montessori, yakni yang pertama kemampuan berbahasa, di mana anak-anak dilatih untuk berkomunikasi di hadapan orang banyak. Nah, salah satu contohnya adalah meminta anak-anak bekerja atau mempresentasikan tema tertentu setiap minggunya di depan kelas. Yang kedua, konsep matematika. Nah, konsep matematika ini mencakup belajar mengenai aneka bentuk dan memahami mana ukuran yang besar atau kecilnya, mengenai angka dan sebagainya. Budaya. Di sini anak-anak diajarkan untuk mengerti sikap sopan santun, tata krama, dan kebaikan. Mereka diajarkan cara mencuci tangan yang baik dan dilakukan rutin sebelum makan. Yang keempat, sensorik. Nah, di sekolah bermetode Montessori ini, anak-anak diperkenalkan dengan mainan yang melatih indera sensoriknya, misalnya motor sensorik, bermain pasir, kacang-kacangan, dan sebagainya. Yang kelima, kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak diajarkan berbagai keterampilan yang membuatnya menjadi balita mandiri. Misalnya cara menggunakan kaos kaki, sepatu, baju, dan celana sendiri. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang teori dari Maria Montessori. Oke, selanjutnya kita ke teori yang kedua, yakni teori dari John Bowlby. Nah, John Bowlby terkenal sebagai salah seorang pelopor teori etologi. Ia lahir di London. Beliau merupakan seorang guru di Progress School of Children yang memberikan perawatan medis dan latihan psikoanalitik. Nah, teori Bowlby yang terkenal adalah tentang teori attachment. Dia mengemukakan perkembangan attachment bayi. Jadi, attachment yang dimaksud di sini adalah keteraturan, kesenangan, dan keinginan untuk mendekat terhadap orang-orang yang diakrabi. Nah, salah satu contoh attachment bayi adalah menangis ketika ia ditinggalkan oleh pengasuhnya dan tersenyum ketika pengasuhnya datang dan memberikan dia makan. Jadi menurut Bowlby, meskipun respon sosial pada bayi awalnya tanpa diskriminasi, anak yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh hubungan sosial dengan orang lain akan mempengaruhi perkembangan sosial anak tersebut. Bila anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan hubungan dengan lingkungan sosial selama periode bayi, maka kemungkinan besar hubungan sosial anak akan menjadi menyimpang setelah dewasa nanti. Jadi bayi yang kehilangan kontak dan memuaskan dengan manusia lain, mereka akan kesulitan untuk mengembangkan tingkah laku sosial yang sesuai. Nah,
ada dua ketekunan pada anak usia dini, yaitu Sprain SID dan Stranger SID. Anak yang sering ditinggal, pertama, anak akan menangis dan menolak semua bentuk pengasuhan. Perkembangan melalui periode Destrain dan Equid, menarik diri dan pasif. Pengasuh hendaknya memiliki pola yang tidak berbeda dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya harus memberikan perhatian, kasih sayang, dan perasaan aman pada bayi, agar anak berkembang dengan baik. Nah, oke, baik. Mungkin itu dia yang dapat saya jelaskan dan sampaikan tentang teori dari Maria Montessori dan John Bowlby ini. Saya harap teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Oke, sampai di sini dulu video penjelasan kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.